Desa Penglipuran adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Bangli. Total area dari desa ini mencapai 112 hektar dengan ketinggian 500 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke Desa Penglipuran dari Denpasar, Taman Rama. Jaraknya sekitar 44 km dan waktu yang kami tempuh adalah sekitar 95 menit. Nah, berdasarkan data ini, kita dapat menentukan kecepatan rata-rata dari bus yang kita gunakan. Rumusnya, jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya 44 km dan waktunya 95 menit atau sekitar 1,5 jam. Jika dibagi, kita akan mendapatkan hasil 27,8 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata dari bus yang kita gunakan adalah 27,8 km per jam. Halo teman-teman penonton sekalian, perkenalkan nama saya Riosano, saya 10-3. Hari ini saya berada di Desa Penglipuran. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi informatika, yaitu tentang teknologi. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut. Nah, seperti yang kalian tahu, bahwa peran informatika untuk masa depan perlu diketahui para siswa sebagai bahan belajar. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang tidak terlepas dari perannya dalam membuat, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Penggunaan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan smartphone turut membuat teknologi informatika semakin dibutuhkan masyarakat luas. Jadi, peran informatika bagi masa depan salah satunya adalah sebagai alat komunikasi. Seperti yang kalian tahu, bahwa faktor paling penting dalam penggunaan elektronik adalah agar bisa berkomunikasi. Karena dengan penggunaan elektronik, kita bisa mengirim pesan dalam hitungan detik. Dan faktor-faktor lainnya membuat informatika semakin diperlukan untuk masa depan kita. Tetapi, di Indonesia ini, terdapat banyak daerah yang tidak memakai teknologi, yang menyebabkan para penduduk tidak tahu fungsi asli dari teknologi tersebut. Jadi, untuk mengetahui hal tersebut, saya dan teman-teman saya akan berkunjung ke Desa Penglipuran, yang merupakan desa tradisional, untuk mengetahui apakah perkembangan teknologi di sana sudah maju pesat atau belum, dan dampaknya bagi desa tersebut. Jadi, simak videonya ya. Sudah, ya misi Pak ya, perkenalkan Pak, Ya. saya Riosano Pak. Saya kan di sini mau atas pekerjaan sekolah, mau interview tentang teknologi di sini Pak ya. Ya, ya, Kalau boleh tahu Bapak di sini, kan saya mendengar kalau desa ini kan tradisional Pak ya. ya, ya. Tentang penggunaan handphonenya perlu di sini Pak. Kalau tentang teknologi, Hmm. jadi di perkembangan modern itu ya, Hmm. yang sepanjang tidak merusak tatanan nasional, tetap diberikan oleh desa adat, seperti umpamanya adanya TV, adanya HP, adanya listrik itu tetap masih berguna karena itu adalah merupakan suatu alat sebagai penunjang kehidupan masyarakat. Ya. Penggunaan kayak HP itu apakah semua penduduknya tuh pakai atau beberapa ada yang pakai? Kalau sekarang sebagian besar sudah mau pakai HP ya, sebagian besar sudah. Karena itu adalah komunikasi yang cepat untuk berkomunikasi dengan warga ya. Itu kan saya sekarang lihat kalau Bapak kan dengar radio tuh ya. Itu informasi itu emang Bapak dengar dari radio tuh emang gimana? Maksudnya? Kayak itu kan Bapak kan dengar radio sekarang ya. Oh, orarinya tuh. Radio orari ini kan satu komunikasi juga. Sudah keluarga. Radio orari itu adalah satu komunikasi yang ada kaitannya dengan objek wisata ya. Contohnya apanya tentang pengumuman tamu. Pengumuman yang diperintahkan oleh oleh pengelola wisata. Kita sebagai keluarga tetap menerima komunikasinya. Misalnya penggunaan HP di sini penduduknya tuh mau kayak wifi, Apa? wifi atau hotspot internet. Ya. Oke. Oke ya. Oke, GTV. Udah lama sama tempat umum. Kemudian itu di masing-masing rumah tangga itu kan tergantung pribadinya warga tuh ya. Tapi ada yang menginginkan, ada yang tidak juga ya. Pak, kasih Pak itu aja Pak. Ya. Makasih ya. Kasih Pak. Nah, untuk selanjutnya,
saya juga akan mengasih tahu kalian salah satu wawancara mengenai penggunaan HP di desa ini. Dari penjelasan Bapak ini, ia mengatakan bahwa sudah lumayan merata penduduk yang menggunakan handphone di desa ini. Khususnya, anak-anak yang berusia 1 tahun pun sudah memakai handphone, yang kebanyakan digunakan untuk menonton YouTube. Walaupun anak-anak yang berusia 1 tahun sudah memegang HP, tetapi dijelaskan juga bahwa para orang tua tetap mengawasi penggunaan handphone dari anak-anak tersebut. Beliau juga mengucapkan bahwa di zaman ini, surat dominan sebenarnya menjadi serba mudah, akibat adanya handphone yang serba berguna untuk mendapatkan informasi dari luar maupun hiburan. Dan untuk berikutnya, saya akan memperlihatkan kalian teknologi-teknologi menarik yang sudah diterapkan di desa ini, yaitu yang pertama ada sistem charger panel surya, yang mampu mengisi daya baterai handphone dengan menggunakan energi surya yang dilengkapi komponen penstabil tegangan, dan yang kedua juga ada fitur QR Code yang berfungsi untuk memperlihatkan informasi tentang tempat yang ada di desa Penglipuran seperti hutan bambu, Tugu Pahlawan, dan lain-lain. Walaupun terdapat masalah dalam QR Code, tetapi ini juga salah satu teknologi yang sudah diterapkan di desa ini. Dan yang ketiga, juga adanya penerapan pembayaran digital dengan menggunakan QRIS. Walaupun tidak semua penduduk memakai QRIS, tetapi bisa dibilang bahwa rata-rata penduduk memakai sistem ini untuk jual-menjual. Dan yang terakhir juga ada penerapan sistem keamanan berupa pemasangan CCTV yang saya temukan di beberapa rumah penduduk. Yang kalian juga tahu, CCTV berfungsi untuk kamera pengawas yang dapat memantau situasi dan kondisi. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat sangat diperlukan bagi manusia. Karena teknologi seperti handphone, CCTV, internet atau wifi, radio, dan teknologi lainnya yang kalian lihat di desa Penglipuran sebelumnya sangat mempermudah kehidupan penduduk di desa tersebut dalam mengerjakan segala kegiatan, kebutuhan, serta kepentingannya, yang membuat kita sebagai generasi muda untuk harus mengetahui atau belajar mengenai teknologi yang kelak bisa membantu dalam kehidupan kita bersama. Dan terakhir, saya akan memberikan saran untuk desa Penglipuran terkait dengan salah satu pengaplikasian QR Code yang ada di desa tersebut. Saya mengharapkan kalau penduduk desa Penglipuran lebih teliti dalam mengaplikasikan QR Code, karena QR Code tersebut membawakan para pengunjung yang memasukkan QR Code ke halaman yang kosong, yang seharusnya QR Code tersebut menampilkan atau membawakan kita para pengunjung ke halaman yang berisi informasi tentang desa Penglipuran. Jadi, selanjutnya, saat saya datang kembali, saya mengharapkan kalau masalah ini sudah diperbaiki. Tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi. Sampah berserakan di jalan perkampungan Kadu Pandak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Gas rumah kaca lebih dari 7% per tahun. Mampukah Indonesia mengurangi efek gas rumah kaca? Limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Pemanasan global masih menjadi salah satu isu terpenting di dunia. Khususnya terjadi di daerah yang sudah maju seperti Denpasar. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk menggunakan sumber energi terbarukan seperti solar panel sebagai sumber energi lampu di jalanan, hal ini masih belum cukup. Pasalnya, penggunaan kendaraan di kota-kota besar sangatlah melimpah. Hal ini juga mengakibatkan seringnya terjadi kemacetan. Banyaknya lahan yang digunakan sebagai pembangunan juga menjadi salah satu faktor, di mana tentunya bangunan-bangunan tersebut akan membutuhkan listrik yang mengkonsumsi lebih banyak energi. Ditambah lagi dengan penggunaan alat-alat elektronik seperti AC. AC menggunakan freon, yang merupakan klorofluorokarbon, CFC. Akumulasi dari CFC ini menyebabkan penipisan lapisan ozon yang berfungsi sebagai perisai alami yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya. Hai
guys, nama saya Monika Madewi. Saya dari SMA Taman Ramadan Pasar akan mengambil tentang topik pemanasan global. Di sini kita sudah ada di Desa Penglipuran. Nah, ayo kita simak. Kalian tahu kan kalau desa ini merupakan desa terbersih di dunia? Nah, untuk mendapatkan gelar itu, mereka sudah melakukan pengelolaan sampah yang baik sejak dulu dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Nah, yang bikin lebih menarik, ternyata tidak ada satupun warga di sana yang menggunakan AC sebagai pendingin ruangan loh. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita tanyakan kepada penduduk di sana. Kalau misalnya pengolahan sampahnya di sini gimana Pak? Soalnya kan bersih banget nih desa terbersih. Maka ini masing-masing pekarangan itu karena sudah ada tong sampahnya, kita kumpulkan di sana. Misalnya non organik itu kan dia terpisah. Nanti kita bawa, kan ada tempat pembuangan sampahnya di sini. Sudah itu diangkut oleh DKP-nya. DKP Dinas Kebersihan. Ya, kan khusus nanti sampahnya di sana itu kan ada tempatnya juga untuk diolah sampahnya itu. Berarti semuanya udah terbiasa ngolah sampah kayak gitu ya? Kalau di sini kan sudah kebiasaan dari dulu. Ini kita apalagi desa kami di sini sudah dapat juara itulah. Kita kan sekarang tetap melanjutkan untuk kebersihan. Kalau di sini Bapak mau pakai AC nggak Pak? Panas nggak? Nggak pakai AC. Kalau di sini kan termasuk udaranya sejuk lah, sejuk. Tidak ada yang pakai AC. Wah, ternyata mereka juga sudah manfaatin tenaga surya sebagai sumber energi. Keren ya desa ini. Bruh. Huh? Nothing can outshadow just the you were. We should be dancing. Girl, you look stunning. Let's spend the night together to reach the morning. Up and above, never enough. I wanna hold you and show this love. When you are smiling and when you are laughing, we should keep dancing to treasure the feeling that is the whole love. This is the way that we both want to feel.
shaking till the moon disappears. You are the one that I want, the one that will stay by my side till I'm gone. The love of my life, I'll sacrifice this for the moment will last long for. Nah, dari cuplikan tadi kita dapat melihat bahwa Desa Penglipuran kaya akan flora dan faunanya. Tentu saja di sana terdapat ekosistem yang di dalamnya berisi komponen-komponen yang saling berinteraksi. Ekosistem itu apa sih, Kak? Jadi gini, ekosistem adalah kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem terbagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya hutan, danau, dan lain-lain. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, contohnya seperti ladang, kebun, hingga permukiman desa atau kota. Dan tentu saja di setiap ekosistem terdapat komponen-komponen di dalamnya yang saling terhubung satu sama lain, yakni komponen biotik berupa makhluk hidup dan komponen abiotik yang berupa makhluk tak hidup. Teman-teman, nama saya Naimi. Sini saya sudah berada di Desa Penglipuran. Saya akan membawakan materi biologi mengenai ekosistem dan pelestarian lingkungan. Nah, hutan bambu di Penglipuran adalah salah satu contoh ekosistem alami yang menarik. Berikut adalah beberapa komponen dan interaksi yang terdapat dalam ekosistem hutan bambu. Dimulai dari bambu yang merupakan tumbuhan dominan dalam ekosistem hutan bambu. Mereka tak hanya menyediakan fisik dan habitat untuk organisme lain, mereka juga menyediakan sumber makanan untuk berbagai hewan. Ekosistem hutan bambu bisa menjadi rumah bagi berbagai jenis hewan, termasuk mamalia kecil, burung, serta reptil dan amfibi. Selain itu, ia juga menjadi tempat bagi serangga yang berperan penting dalam proses polinasi, dekomposisi, dan rantai makanan. Tak hanya hewan, warga Desa Penglipuran memanfaatkan bambu sebagai bahan bangunan seperti bangunan dapur, atap, tikar, dan alat kerajinan lainnya. Nah, interaksi manusia dengan ekosistem ini dapat mempengaruhi keseimbangan ekologisnya. Tak hanya itu, bambu mempengaruhi komposisi tanah, di mana dengan jatuhnya dedaunan dan ranting yang membentuk lapisan liter di lantai hutan, yang dimana dekomposisi liter oleh mikroorganisme menghasilkan nutrisi untuk tanaman lainnya. Apa aja sih rantai makanan di sana, Kak? Jadi gini, bermulai dari bambu yang berperan sebagai produsen dalam rantai makanan, yang kemudian akan dimangsa oleh serangga berupa belalang yang akan menjadi konsumen pertama. Kemudian, ayam akan menjadi konsumen kedua dengan memangsa serangga tersebut. Kemudian, ular akan memangsa ayam dan menjadi konsumen ketiga dalam rantai makanan yang kemudian ular akan terurai oleh dekomposer seperti cacing di tanah hutan bambu atau jamur yang dimana akan menjadi unsur hara untuk kepentingan tanaman bambu. Lalu, untuk ekosistem buatan, kita bisa ambil contoh permukiman di Desa Penglipuran. Yuk kita telusuri beberapa rumah warga. Bapak, ada kendala kayak misalnya hama itu? Kalau hama itu sebenarnya kan biasa, tapi jarang lah. Kayak ulat itu ada. Tapi kan kadang-kadang itu kan sudah ada burung yang berterbangan, kadang-kadang itu yang makan. Kalau burungnya banyak di sini berkeliaran itu cari-cari anunya tuh
Nah, dari keterangan narasumber, kita bisa ambil contoh rantai makanan yang terjadi di pekarangan rumah warga, yakni tanaman bunga yang ditanam warga menjadi produsen bagi serangga seperti ulat, belalang, dan kupu-kupu yang dimana akan menjadi konsumen pertama. Setelah itu, burung akan menjadi konsumen tingkat kedua dengan memangsa serangga-serangga tersebut. Contoh lainnya kita dapat lihat di sekitar pekarangan rumah terdapat hewan mamalia karnivora seperti anjing dan kucing. Nah, mereka juga akan membentuk suatu rantai makanan dalam ekosistem tersebut. Agar rantai makanan tidak terputus, perlu adanya pelestarian ekosistem agar mendukung kelangsungan hidup semua kehidupan di dalamnya. Kita bisa memulai dengan cara yang simpel, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan pengolahan sampah yang baik seperti yang diterapkan warga desa Penglipuran. Tak heran menjadi desa terbersih di dunia, pemilahan sampah di desa ini sudah dilaksanakan hampir di setiap rumah. Pengomposan dilakukan secara kolektif dan rutinitas pemungutan sampah serta daur ulang. Selain tradisi dan adatnya yang masih dipegang teguh, masyarakat Penglipuran sudah terbiasa menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dengan demikian, Penglipuran telah mengadopsi beberapa inovasi teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat keberlanjutan lingkungan. Meskipun tergolong tradisional, salah satu inovasi tersebut adalah penggunaan energi terbarukan seperti panel surya dan pengolahan limbahnya yang berguna untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Halo semua, nama aku. Kemudian aku mau jelasin tentang kimia di desa Penglipuran. Hukum Lavoisier adalah hukum kimia yang berbunyi bahwa massa sistem tertutup adalah konstan. Sebelum saya menjelaskan hukum tersebut, saya akan menjelaskan siapa sih penemunya. Nah, penemunya adalah Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. Nah, Lavoisier menyelidiki antara berat massa zat sebelum dan setelah reaksi. Ia menemukan hukum kekekalan massa pada tahun 1789. Karena penemuannya tersebut, Lavoisier dikenal dengan nama Bapak Kimia Modern. Namun, sebelumnya, Mikhail Lomonosov pada tahun 1748 juga telah mengajukan ide yang serupa, serta telah membuktikannya dalam sebuah eksperimen. Namun, dalam ide tersebut, kekekalan massa masih sulit untuk dipahami, karena keadaan gaya buoyan atmosfer bumi. Nah, saya akan lanjut untuk menjelaskan apa sih hukum Lavoisier. Nah, hukum Lavoisier berbunyi bahwa massa sistem tertutup adalah konstan. Bahkan jika proses yang berbeda terjadi dalam sistem tertutup tersebut, massa suatu zat sebelum dan sesudah reaksi adalah konstan atau sama. Nah, dengan kata lain, massa dapat berubah bentuk tetapi tak bisa dimusnahkan ataupun diciptakan. Nah, jadi hubungannya kimia dengan inovasi sains dan teknologi untuk mencapai keseimbangan kemanusiaan dan kesejahteraan di Indonesia adalah kita bisa menghubungkannya dengan hukum Lavoisier. Nah, jadi contoh hukum Lavoisier itu kan adalah kayu bakar. Nah, zaman dulu saat ingin memasak kita membutuhkan kayu bakar untuk membuat makanan kita menjadi matang. Namun sekarang teknologi sudah menjadi canggih dan berkembang. Dan sekarang kita memasak hanya membutuhkan kompor dan kita tidak lagi membutuhkan kayu bakar. Dan sekarang ada banyak sekali hal yang bisa kita pakai untuk memasak ataupun membakar. Apa sih hubungannya kayu yang dibakar dengan hukum Lavoisier? Jadi, hukum Lavoisier kan berbunyi bahwa massa sistem tertutup adalah konstan. Nah, kayu bakar saat dibakar akan berubah menjadi asap ataupun arang. Yang berubah tersebut hanyalah bentuknya saja, bukan massanya. Karena massanya akan tetap sama saat dibakar dan sebelum dibakar. Jadi, kayu bakar bisa dikatakan sebagai contoh hukum Lavoisier. Hukum Proust adalah salah satu hukum kimia yang menjelaskan tentang hukum perbandingan tetap. Hukum Proust pertama kali dikemukakan oleh Joseph Louis Proust. Dia adalah seorang ahli kimia asal Prancis. Proust melakukan percobaan mulai dari tahun 1797 hingga 1804 yang kemudian menjadi bukti dari hukum perbandingan tetap. Salah satu percobaan yang dilakukannya
dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen, yang terbentuklah yang namanya air atau H2O. Nah, dari percobaan yang dilakukannya, Prost menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, air tersusun atas unsur hidrogen dan oksigen. Dengan perbandingan massa unsur oksigen dan hidrogen adalah 8:1. Yang kedua, jumlah zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Nah, jadi hukum Prost kesimpulannya yaitu menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu tetap dan sama. Dengan Ibu siapa? Ibu Kusmawati. Oke, Ibu Kusmawati, saya mau tanya, di sini hujan itu sering terjadi atau nggak di sini? Hujan. Oh, sering hujan ya di sini. Kalau sore hujan sering. Dari dulu atau beberapa bulan dulu? Baru-baru ini. Ya. Kalau musim hujannya tahun 20 November itu mulai hujan. Jadi pas dari bulan lalu itu yang hujan. Jangan. Sekarang udah sering hujan. Terima kasih Bu. Ya. Oke, jadi hubungannya hujan dengan hukum Prost. Jadi hukum Prost itu berbunyi perbandingan massa dari unsur-unsur pembentuk atau senyawa. Suatu senyawa itu selalu tetap, yang memiliki arti dari manapun pasti akan tetap bentuknya sama. Sama halnya kayak air hujan. Air hujan dimanapun namanya hujan, pasti kan keluarnya air. Nah, itu sama saja seperti hukum Prost yang berbunyi penyusun atau senyawa itu selalu tetap. Jadi itu kaitannya antara hukum Prost dan juga hujan. Oke, terima kasih. Sekian video dari kami. Thank you. Bye-bye. Salam mental.